Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Ulfamawati Hasibuan, NIM 1803011116 dari kelas AGR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan lahan pasang surut. Topik 1, pengertian lahan pasang surut. Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surutnya air laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah. Secara nasional, potensi lahan ini sangat luas untuk peningkatan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan adalah melalui optimalisasi pemanfaatan pasang surut. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan ini adalah lahan suboptimal. Topik 2, tipologi lahan pasang surut. Yang pertama adalah lahan potensial. Lahan potensial adalah lahan yang paling kecil kendalanya dengan ciri lapisan pirit 2% berada pada kedalaman lebih dari 30 cm. Tekstur tanahnya liat, kandungan N dan P tersedia rendah, kandungan pasir kurang dari 5%, kandungan debu 20%, dan derajat kemasaman 3,5 hingga 5,5. Yang kedua adalah lahan sulfat masam, yaitu lahan yang lapisan piritnya berada pada kedalaman kurang dari 30 cm. Berdasarkan tingkat oksidasinya, lahan sulfat masam ini dibagi lagi menjadi lahan sulfat masam potensial, yaitu lahan sulfat masam yang belum mengalami oksidasi, dan lahan sulfat masam aktual, yaitu lahan sulfat masam yang telah mengalami oksidasi. Yang ketiga adalah lahan gambut atau bergambut. Lahan gambut adalah lahan yang mempunyai lapisan gambut. Berdasarkan ketebalan gambutnya, lahan ini dibagi menjadi 4 subtipologi, yaitu lahan bergambut, gambut dangkal, gambut dalam, dan gambut sangat dalam. Umumnya lahan gambut kekurangan beberapa unsur hara mikro yang ketersediaannya sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lahan salin adalah lahan pasang surut yang mendapat pengaruh atau intrusi air garam dengan kandungan Na dalam larutan tanah sebesar lebih dari 8% selama lebih dari 3 bulan dalam setahun. Sedangkan lahannya dapat berupa lahan potensial, sulfat masam, dan gambut. Gambar yang ada di samping kanan menunjukkan beberapa zona yang ada pada wilayah rawa pasang surut. Zona 1 menunjukkan wilayah rawa pasang surut air asin atau payau. Wilayah rawa pasang surut air asin merupakan bagian dari wilayah rawa pasang surut terdepan yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Zona 2 merupakan wilayah rawa pasang surut air tawar. Lokasi zona 2 masih terdapat pada wilayah daerah aliran bagian bawah tetapi lebih ke arah hulu di mana pengaruh langsung air laut atau salin sudah tidak ada lagi. Tetapi energi pasang surut masih terasa berupa naik dan turunnya air tawar sungai mengikuti siklus gerakan air pasang surut. Topik 3, tipe luapan air lahan pasang surut. Berikut ini adalah beberapa tipe luapan air pada lahan pasang surut. Topik 4, pengelolaan lahan pasang surut. Penataan lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan produktivitas lahan. Penataan lahan disesuaikan dengan satuan peta zonase karena setiap satuan peta zonase memiliki kesesuaian penataan lahan. Hal ini menjadi sangat penting agar penataan lahan yang dibuat tidak memunculkan masalah lahan yang lebih besar dengan tingkat produktivitas yang rendah. Lahan pasang surut dapat ditata sebagai sawah, tegalan, dan surjan disesuaikan dengan tipe luapan air dan tipologi lahan serta tujuan pemanfaatannya. Selanjutnya, pengelolaan tata air. Pengaturan tata air merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan lahan pertanian pada ekosistem rawa. Pengaturan tata air ini bukan hanya untuk mengurangi atau menambah ketersediaan air permukaan, melainkan juga untuk mengurangi kemasaman tanah, mencegah pemasaman tanah akibat teroksidasinya lapisan pirit, mencegah bahaya salinitas, bahaya banjir, dan mencuci zat beracun yang terakumulasi di zona perakaran tanaman. Pemilihan varietas juga disesuaikan dengan permasalahan lahan pada masing-masing zonase, potensi hasil, dan prospek pemasaran. Untuk tanaman padi telah berkembang padi lahan rawa, yaitu Inpara, dengan berbagai macam rasa atau tekstur, daya toleransi, dan potensi hasil. Selanjutnya pada komoditi kedelai, lawit, dan manyapa merupakan nama varietas unggul adaptif pada lahan pasang surut dan lahan sawah. Dan yang terakhir adalah pengendalian hama terpadu.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.